sumber daya laut. Potensi sumber daya laut. Di antara kalian ada yang rumahnya di tepi pantai? Ya, sama. Kemudian ada yang orang tuanya, bapaknya bekerja sebagai nelayan? Mbak tunjuk jari. Banyak juga. Nah, jadi kita dianugerahi oleh Tuhan ya berupa laut yang sangat luas ya, seluruh Indonesia ini, di mana laut kita itu luasnya justru lebih besar daripada daratan. Nah, dengan berbagai sumber daya dan isinya. Pertama, mari kita bersyukur menghayati ya, tentang sumber daya laut kita yang telah dianugerahkan pada Tuhan dengan menyanyikan lagu Tanah Airku. Ya.
Tak heran dari zaman dulu, bangsa-bangsa penjajah memperebutkan wilayah ini agar dapat menguras kekayaan lautnya. Dengan luas lautan hampir 70% dari total keseluruhan luas negara Indonesia, sebesar 14% dari terumbu karang dunia ada di Indonesia. Diperkirakan lebih dari 2.500 jenis ikan dan 500 jenis karang hidup di dalamnya. Tetapi belum banyak dipahami betul nilainya bagi bangsa Indonesia sendiri. Sama kelompok kalian, silakan kalian amati gambar yang saya bagikan tentang potensi sumber daya laut. Dan ini juga ada lembar penilaian diri, ya, seperti biasa kalian isi lembar penilaian diri. Kalian menilai diri kalian sendiri. Silakan kalian amati gambar tentang potensi sumber daya laut dan peta potensi ikan perairan Indonesia. Dari gambar yang telah kalian amati, tentunya timbul atau muncul berbagai pertanyaan. Nah, coba satu kelompok silakan mengajukan satu pertanyaan. Ya, mulai dari kelompok satu yang keras. Ya, sambil berdiri. Apa manfaat hutan mangrove bagi wilayah pantai? Apa manfaat hutan mangrove bagi wilayah pantai? Ya, bagi wilayah pantai. Oke, good. Berikutnya kelompok 2. Jenis ikan apakah yang dapat ditemui di wilayah laut Indonesia? Jenis ikan apa? Ya. Jenis ikan apa yang ditemui? Ya, yang ditemui di Indonesia. Oke. Nah, dari pertanyaan yang kalian sebutkan tadi, saya 9. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi juga
ikan apa yang ditemui di Indonesia? Masuk. Ada tuh manfaat perikanan bagi perekonomian. Kemudian sebaran ikan di laut Indonesia. Berikutnya yang ketiga, berapa jenis terumbu karang di Indonesia? Masuk. Nah, berkaitan dengan manfaat terumbu karang. Berikutnya yang keempat, mengapa terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia? Ya seperti yang kalian amati tadi di video, ya banyak sekali terumbu karang di Indonesia. Berikutnya yang kelima, apa manfaat terumbu karang? Masuk. Bagaimana cara melestarikan terumbu karang? Masuk. Ya berkaitan dengan manfaatnya nanti. Berikutnya, mengapa terumbu karang harus dilindungi? Ya, bagaimana cara menjaga sumber daya laut Indonesia? Ya, ada terumbu karang, mangrove, perikanan. Berikutnya yang ke-9, jenis hewan apa yang banyak kita temui di hutan mangrove? Berkaitan nanti dengan manfaat manfaat hutan mangrove. Nah, berikutnya sudah sekarang kalian buka buku paket tentang potensi sumber daya laut. Mulai halaman 154. Potensi dan persebaran sumber daya laut. Nah, kalian baca sebentar. Sambil kalian baca, juga kalian siapkan buku tulis. Tulis teks. Ya. Dari buku paket, dari gambar, dari video tadi, sekarang kalian catat, kalian catat fakta-fakta yang ada. Dari buku paket, gambar, video, kalian catat fakta yang muncul tentang potensi sumber daya laut. Ya, jadi setelah kamu perhatikan semuanya tadi, nah tentu banyak kenyataan tentang sumber daya laut Indonesia itu bagaimana, ya toh? Nah, sekarang kalian tulis sebanyak-banyaknya di buku catatan kalian. Semua yang berhubungan dengan potensi sumber daya laut. Bentuk kalian tulisnya dalam bentuk kalimat. Jadi bisa kalian menulis banyak kalimat. Oke. 1, 2, 3 sampai 10 silakan. Tiap anak menulis semua. Selesai. Udah ya? Udah dapat berapa?
agar tujuan pembelajaran kita hari ini dapat tercapai dengan baik. Nah, dari pertanyaan yang kalian lontarkan tadi, dari fakta-fakta yang sudah kalian tulis, kalian catat. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mengerjakan LKS. Nah, itu tetap dibuka itu faktamu itu, nanti bisa untuk menjawab pertanyaan di LKS. Kalian kerjakan langsung di LKS seperti biasa. Pojok kanan atas diberi kelompoknya dan anggotanya. Pojok kanan atas kelompok dan anggota. Nanti kita lanjutkan. Ini kita diskusi untuk mengerjakan pertanyaan di LKS. Nanti dilanjutkan dengan presentasi. Dibaca dulu petunjuknya.
kelompok 4. Ya, silakan. Ya, yang lainnya coba diperhatikan hasil dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan tentang potensi sumber daya laut. Yang pertama, potensi sumber daya laut perikanan. Manfaatnya sebagai sumber penghasilan penduduk Indonesia yang berada di pesisir pantai, seperti perikanan tangkap dan budidaya. Yang Ada lagi? Ya, silakan namanya. Iya. Apa? Hewan apa saja yang berada di hutan mangrove? Bisa nanti kelompok lain menambahkan ya. Silakan, hewan apa saja yang ada di hutan mangrove? beberapa jenis ikan. Beberapa jenis ikan. Kelompok lain? Ya, silakan. Kepiting bakau, ya. Udang. Ada lagi? Ya, bagaimana sama? Ada lagi? Sudah? Ya. Silakan kembali ke kelompok 4. Satu lagi kelompok 5. Silakan kelompok 5 kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang potensi dan persebaran sumber daya laut. Potensi sumber daya laut perikanan memiliki manfaat sebagai berikut, yaitu sumber mata pencaharian penduduk, membudidayakan ikan, dan sumber makanan. Selanjutnya, hutan mangrove juga memiliki manfaat berupa sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Dan nilai ekonomi dari kayu dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Terumbu karang juga memiliki manfaat, yaitu sumber makanan, obat-obatan, dan wisata bahari, mengurangi penghampasan gelombang pantai yang berakibat terjadinya abrasi, dan sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan nelayan. Jenis ikan madidihang lokasinya terdapat di Laut Indonesia, Laut Banda, Selat Makassar, Laut Sulawesi, dan Laut Arafah. Tuna mata besar terdapat di Laut Indonesia, Laut Flores, Arafura, Seram, dan Pasifik. Albacora terdapat di Laut Indonesia, Flores, Banda, Arafura, Pasifik, dan Halmahera. Jenis cakalang juga terdapat di Laut Indonesia, Sawu, Arafura, Banda, Maluku, Flores, dan Pasifik. Untuk jenis tuna sirip biru terdapat di
Sau, Arafura, Banda, Maluku, Flores, dan Pasifik. Berikutnya dari ya silakan namanya. Istiqomah absen 13. Istiqomah ya silakan. Mengapa terumbu karang banyak terdapat di Indonesia? Mengapa terumbu karang banyak di Indonesia? Ya bisa ditanggapi temannya. Silakan. Temannya. Ini belum. Karena itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Kailah. Karena di Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat. Pantas jika terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia. Ya. Karena Indonesia berada di wilayah tropis. Berikutnya ada lagi? Ya, silakan namanya. Muhammad Hakim. Lukman Hakim. Apakah potensi sumber daya laut cuma perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang? Apa? Apakah potensi sumber daya laut cuma perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang? Ya. Apakah potensi sumber daya laut itu hanya perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang? Tidak. Mungkin ada yang lain? Pantai. Terus? Bisa ditambahkan yang lainnya? Silakan, Kena. Juga banyak tambang seperti minyak bumi, emas, nikel, boksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain. Ya, selain pantai ada juga berbagai bahan tambang. Masih ada lagi? Bisa. Ya, silakan kembali ke kelompok 5. Dari apa saja? Ya, dari kelompok 9, silakan. Apa saja sumber daya laut? Perikanan, hutan mangrove, ya, bagus. Jadi selain ada perikanan, terumbu karang, hutan mangrove dengan berbagai manfaatnya, juga ada berbagai hasil tambang. Ya, berbagai hasil tambang. Nah, berikutnya menjelaskan manfaat perikanan laut bagi masyarakat pesisir pantai. Manfaat ikan bagi warga yang khususnya tinggal di daerah pinggir pantai apa saja? Ya, coba kelompok 1 sebutkan manfaatnya. Untuk sumber makanan, Bermakanan, untuk mata pencarian, mata pencarian, budidaya ikan. budidaya ikan. Bagus. Ya, sumber makanan bisa dilihat dari makannya ikan dapat dari laut.
Bagaimana? Pembelajaran hari ini menyenangkan tidak?